video call saya, Pak Yaji di luar di video call, Pak Yaji lihat di HP dia. Lihat di HP dia, sudah pas berdiri saya, udah Pak. Sudah. Sampai segitu badan saya, bagaimana ke papan tulis. Jadi waktu kita ujian, diminta orang itu, silakan Pak ambil posisi. Kita langsung bangkit ke tempat tadi. Jadi orang tuh simpati gitu. Gimana Pak? Saya bilang. Sudah Pak, bagus katanya gitu. Sudah. Nah, kemudian mulailah kita melakukan pembelajaran. Seperti kata Asrul tadi, fokusnya adalah bagaimana melakukan langkah-langkah pembelajaran, bagaimana memotivasi siswa, bagaimana memberikan pertanyaan pemantik, seperti saya tadi kan, pertanyaan pemantik. Menurut kamu gimana membangun jembatan yang begitu panjang tanpa diketahui jaraknya? Ah gitu. Gimana susahnya? Susah Pak. Berarti penting jarak itu. Ah gitu dia. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Pak, mau bertanya, Pak. Iya. Pak, itu tadi kan apa? Kalau mapel ya, Pak? Mapel. Kalau kayak kami guru BK. Halo. Memang kalau saya tetapkan pilihannya klasikal gitu. Karena banyak yang bisa disampaikan kalau klasikal, tapi pengen juga sebenarnya mencoba individu gitu, konseling individu. Cuman kan kalau individu siswanya dihadirkan ya kan Pak di situ, konseling individu. Kalau kami namanya tidak dihadirkan, tidak dihadirkan, seolah-olah. Jadi kalau yang apa di konseling individu itu ada namanya Pak apa ya namanya? Berorientasi di siswa gitu. Jadi kita hanya sebagai pendengar jadi siswanya yang banyak berbicara gitu. Kalau yang konseling individu. Tapi kalau misalkan pilihannya di konseling individu ini kita berorientasi di siswa, kalau nggak ada siswanya jadi apa? Jadi nggak hidup kayak suasananya Pak. Memang iya, kita ngajar juga nggak ada siswa, seolah-olah. Tadi apa masalahmu? Oh ini ya bagus. Menurutmu bagaimana? Ya bagus. Berarti kamu punya jalan keluar untuk itu. Sekarang kan gini, kan coaching itu kan pertama berorientasi pada aset ya. Maumu apa? Kamu punya apa untuk itu? Untuk mendapatkan itu kamu punya apa? Siapa bisa membantu kamu? Kemudian langkah apa yang kamu rencanakan kamu selesaikan? Begini, bagus itu. Tetapi konsekuensinya ini gitu, boleh. Tetapi kalau Rica kesulitan untuk individu, boleh klasikal. Boleh klasikal buat. Izin Pak kasih. Selamat datang Pak Kasih. Karena Pak Kasih tadi pagi sudah ada yang menelepon, dia mau ujian nanti sore, besok. Ada yang ujian nanti sore, jadi buru-buru ini Pak Kasih kan. Oke. Seharusnya tadi dibuka Pak Kasih nih, tapi karena sibuk kali tadi kita. Oke Pak Kasih. Jadi Rica kalau mau dia klasikal aja. Kemudian apa yang mau kamu ambil materinya klasikal itu? Rencananya tentang apa Pak? Bimbingan karir. Oh, bimbingan karir berarti lebih ini ya, lebih mudah ya seperti pembelajarannya. Iya Pak. Maksudnya sekarang Rika gini, gimana kamu memancing siswa yang mengungkapkan apa keinginan dia, siswa yang mengungkapkan apa jalan keluar yang dipilihnya gitu, dan siswa memahami konsekuensi dari jalan keluar yang dipilihnya gitu. Izin Pak Awal. Iya, Asrul masuk. Tadi Ibu Rica tadi menyampaikan bahwa apa bimbingan karir ya? Iya. Itu Ibu memilih sendiri atau itu dapat dari petunjuknya? Ada sih Pak di petunjuk, cuman ada bisa diarahkan, ada topik yang bisa diarahkan ke sana. Kalau nggak salah tadi kemampuan intelijensi pengetahuan intelektual apa ya tadi? Arahnya kayaknya dia ada ke sana gitu. Iya, maksud saya gini Bu, karena kita mengambil materinya itu apa yang sudah tersedia di situ gitu. Ada pilihan di situ, salah satu dari mulai kelas 11 ke 10. Ketika kita tanya sama pemantau, mereka balikkan lagi sama kita gitu. Jadi dibilang pemantau itu kan ada yang bertanya juga ke situ kan, ditinggalkan nomor WA-nya. Apa yang membuat ibu nyaman aja gitu. Jadi pertanyaannya itu nggak ada di topik itu ke situ. Iya benar Bu, karena dari materi yang dikasihkan dari petunjuk itu kita ambil mana posisi kita yang paling nyaman gitu.
Artinya Iya. kita mengambil topiknya itu memang yang sudah disediakan di situ dari mulai kelas 10, 11, 12, salah satu kita pilih mana yang paling nyaman dan mana yang paling mampu kita buat untuk mengembangkannya gitu. Ya karena sering ini jadi pembicara masalah bimbingan karir, makanya tertarik sih masuk itu. Cuman dilihat di topiknya memang masih secara menyeluruh gitu yang dikasih tadi. Cuman ditanya juga sama tim pemantau, mana yang membuat ibu nyaman aja dan sudah ibu kuasai gitu. Iya. Oke, Rika. Jadi pertama, Rika, ini kan identifikasi potensi diri. Gimana caranya? Tapi seolah-olah anak-anak kamu ini sebenarnya apa yang kamu anggap kelebihan kamu, kan gitu kan? Kan potensi diri kan. Nah, itu dia potensi diri. Kemudian apa kelemahan? Kemudian yang kamu senangi itu bidang apa, kan gitu kan? Tetapi seolah-olah anak itu menjawab, Rica. Iya. Bagus, Kalau gitu. Bagus, bersandiwara gitu. Yang lain ya kan Pak, cuman kan khasnya kalau guru BK ini dia individu atau bimbingan konseling kelompok atau konseling bimbingan kelompok gitu. Cuman kan kalau kami pilih individu atau bimbingan konseling kelompok, karena kan kalau konseling individu lagi Pak, itu kan kita hanya jadi pendengar gitu. Kalau kita guru BK ini berorientasi di siswa gitu. Memang ujung-ujungnya jadi bimbingan klasikal Pak, itu yang memang posisi paling nyaman kayaknya, memang lebih hidup dia suasana. Jadi nanti yang dilihat itu langkah-langkahnya sesuai dengan misalnya gini. Kalau kita membuat segitiga restitusi misalnya kan, segitiga restitusi, berarti pertama kan langkah membuat anak mengetahui apa yang dilanggarnya, kan gitu kan? Kan itu kan. Nah, jadi bagaimana itu dalam bahasa kita segitiga restitusi, membuat dia memahami apa kan. Kemudian membuat dia menceritakan kenapa dilanggar gitu. Kemudian membuat dia mencari jalan keluar, tindakan lain, misalnya gini, dia butuhnya pengakuan diri gitu. Kan setiap anak yang melanggar itu karena ada kebutuhan. Kalau dibilang ketua lah sekarang, ingin jadi ketua. Maka kita bagaimana dia mendapatkan pengakuan diri tapi tidak dengan melanggar gitu. Nah, gitu. Kemudian kita minta dia memberikan rencana dia untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi langkah-langkah yang di RPP itu yang penting, Rica. Bukan ceramah materi. Oke, bisa Rica ya. Iya, kalau yang klasikal mungkin itulah Pak paling posisi yang ternyaman. Kalau individu kayaknya agak ini. Dan kita nggak boleh gugup ya. Kan gini. Ya menang kalah. Jangan gara-gara takut kalah kita grogi ya gitu. Ya udah, nanti yang depan apa lagi gitu. Yang lain ada yang mau bertanya kira-kira? Ya, Ihsan Amri dari SMK Erjoman. Iya. Assalamualaikum Pak. Ya. Pas ya SMK Erjoman ya? SMK? Iya Pak. Iya. SMK Erjoman. Iya. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan, nanti kan yang pertama adalah di materi. Saya perhatikan di materi pilihan yang diberi di modul itu, yang di SIM PKB, itu nggak ada SMK Pak. Apakah kami boleh membuatnya secara mandiri? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa masih di sekolah begitu Pak kondisinya gitu. Itu dulu Pak mungkin. Oke. Yang pertama kan begini, usahakan di sekolah agar ada papan tulis di belakangnya. Saya di SMA 42 kali seleksi. Ada papan tulis di belakangnya, kemudian bisa menempelkan kalau ada kita mau buat media, gitu, di sekolah. Kemudian jaringannya kuat, gitu. Dan tidak terganggu. Kalau dia sore. Kalau bisa di sekolah. Oke. Apalagi? Ya masalah materi Pak, kan saya tengok nggak ada SMK Pak. Dia sampai SMA aja, dari TK sampai SMA. SMK kayaknya nggak tertulis di situ. Ya sebenarnya kan materi ini juga mereka tidak paham materi kan. Yang penguji itu melihat apakah kita melakukan langkah sesuai dengan RPP. Kemudian ada langkah-langkah standar yang mau dinilai orang itu. Satu saya ingatkan, wajah itu harus ceria gitu, nggak boleh wajahnya suntuk gitu, ceria. Bagus, gitu. Gitu dia. Tepuk tangan, gitu ya, macam kan saya selesai gitu. Ya, bagus, tepuk tangan. Gitu saya. Ya, bagus. Seperti itu. Antusias begitu. Iya, semangat gitu. Saya begini, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat Indonesia, saya bilang.
Saya bayangkan 20 tahun lagi nanti ada gubernur di sini, ada bupati di sini, gitu. Saya nggak begitu kaku-kaku gitu, enggak. Gitu. Nah, itu dia. Ya, coba Pak Ihsan Amri berdiri dulu. Ambil ini pakai apa? HP ya? Pakai HP, Pak. Kebetulan masih di sekolah. Nggak bisa. Berdiri, ambil posisi sampai dia 3/4 badan. Semua lihat. Mundur dulu, mundur terus. Saya siapkan dulu. Iya. Ya. Terus. Stop, udah. Maju sedikit lagi. Sampai lutut kira-kira. Terus. Ya, udah. Nah, mundur sedikit. Oh, udah. Nanti Bapak Ibu, saya ingat lagi, sebelum kita diuji, saya ingatkan lagi, sebelum kita diuji, kita video call, udah Pak Ihsan, maju Pak Ihsan. Kita video call dengan kawan kita. Video call kawan kita, terus kita berdiri, kita mundur. Tunjukkan. Gimana kau tengok? Udah cocok? Udah. Bapak Ibu tandai tempat itu tadi. Baru kita datang lagi ke laptop kita. Karena kita pertama kan depan laptop. Begitu dia jumpa gitu, baru dibilang nanti ambil posisi Pak, kita berdiri ke situ. Sudah. Di belakang kita papan tulis. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Mana tahu saya lupa. Asrul, ada lagi yang kira-kira yang mau saya mana tahu lupa saya. Masalah posisi Pak. Itu benar-benar 3/4. Kalau dia memakai laptop memang harus ada tes duluan sebelum ini. Alangkah baiknya sehari sebelum pelaksanaan tes itu diuji coba duluan. Kalau ada kamera kecil yang bisa stand itu seperti kita Zoom meeting sama Pak Lasro, saya pikir setiap sekolah ada, kalau sekolah bisa dipinjam. Itu lebih memudahkan kita untuk mengambil posisi kita di mana gitu. Kemudian ada nampak nanti kita letakkan kamera itu bisa layarnya kan itu lebih panjang gitu. Jadi kalau di laptop agak ini nanti kita kan mana kita harus ini sama pengujinya, kemudian harus pakai kalau bisa harus pakai kamera tambahan yang bisa dihubungkan ke laptop gitu. Biasanya kepala sekolah ada, minjam sama kepala sekolah biasanya dikasih lah. Oke, tapi kalau belum familiar jangan ya. Kalau belum familiar jangan ya. Nanti dia ketahuan kita sibuk gitu. Ya. Oh iya, Bu. Apa Bu Mona apa tadi? Mau pinjam punyanya si Asro, Pak. Okay. Siapa ini namanya yang resen tadi, yang resen? Dunia pendidikan. Halo Pak, saya Pak. Okay. Saya Wahyuni Pak, dari SMA Negeri 1 Air Batu. Iya, dunia pendidikan katanya. Oke. Iya Pak, nama channel YouTube itu Pak. Oke, janganlah, kami nggak kenal. Nanti jangan begitu ya, nanti namanya. Oke. Oh iya, nanti saya ganti. Saya gini Pak, yang saya pertanyakan Pak, ini untuk masalah model pembelajaran, kita kan buka-buka share dari guru penggerak itu kan ada contoh-contoh RPP Pak. Jadi di sana kita lihat modelnya di situ ada daring, ada luring, kemudian ada kombinasi Pak. Nah, jadi kan tadi Bapak menyampaikan kita ketika melakukan simulasi menganggap seolah-olah siswa itu ada. Ya, saya putuskan ini tatap muka. Iya, tatap muka Pak. Jadi seolah-olah kita ngajar tatap muka. Iya, jadi kalau dari contoh yang dikasih dari guru penggerak tadi Pak, itu yang contoh tadi itu kalau kombinasi diambil apakah bisa gitu, itu satu Pak. Kemudian yang kedua Pak, untuk masalah media pembelajaran, kalau kami kan guru TIK Pak. Nah di sini selain dari PowerPoint atau bahan presentasi yang lainnya Pak, itu apakah bisa ditambah dengan misalnya dengan alat peraga lain, gambar atau apa gitu, bisa itu enggak Pak itu? Yang penting nanti dalam 10 menit bisa terekam kemampuan mengajar, bukan materi ya, kemampuan mengajar kita. Kemampuan mengajar itu memotivasi, persepsi, memotivasi kan gitu, penemuan begitu dia. Dia bukan materi dinilai orang tuh. Ya. Kalau dilihat contoh-contoh RPP guru penggerak berbeda. Kalau guru penggerak berbeda itu nanti RPP berdiferensiasi macam-macamnya. Dan saya ulang lagi,
Yang dinilai ini pembelajaran tatap muka, bukan daring, tatap muka. Ya, pembelajaran tatap muka. Jadi Bisa? dengan metodenya Pak, itu ada kaitannya tidak itu Pak untuk menerapkannya metode pembelajaran nantinya? Iyalah, jangan ceramah. Iya. Macam saya tadi kan sudah contohkan saya ya. Saya tadi kan kamu belum lihat ya, saya tadi punya saya RPP Iya, saya tunjukkan Iya, dan sudah. saya mengajarnya gimana gitu ya. Dan Iya. saya bukan saya gini, kita hari ini belajar tentang jarak kan ini. Terus saya tanya pemantiknya, menurut kamu gimana lah, ini kan Tabayang ini di dekat kampung kita ini titi ini begitu panjangnya. Gimana lah membuatnya kalau kita tidak tahu jarak ujung ke ujung, nah gitu. Jadi berpikir orang itu. Ya seperti itu. Baru saya buat gambar. Gambar di Danau Toba itu ada jalan yang melingkar, ada tiang listrik. Jarak tiang listrik ke jalan itu yang mana gitu. Kenapa itu jaraknya? Gitu ya. Karena menemukan bahwa jarak itu tegak lurus gitu. Bukan kita bilang anak-anak jarak itu harus tegak lurus, enggak. Paham? Saya ulang ya. Iya ya Pak. Jarak itu kan teorinya tegak lurus, tetapi saya buat gambar di Danau Toba itu, di pinggir Danau Toba ada jalan melingkar. Kemudian ada tiang listrik. Ini belum hitung jaraknya, masih yang mana jaraknya? Yang manakah jaraknya? Di garis-garis orang itu. Yang ini Pak, yang ini Pak. Kenapa itu kau bilang? Ini yang terdekat Pak. Itu menemukan teori bahwa jarak itu yang terdekat. Dan kita seolah-olah harus menjawab, ya bagus Budi. Nah, Budi mengatakan di titik A itu, betul. Kenapa Budi? Karena itu terdekat Pak, selebihnya jauh Pak. Ah, gitu dia. Jadi, yang mau dilihat bukan materi. Jangan sampai media itu mengganggu kita menunjukkan kemampuan mengajar kita gitu. Paham? Iya ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Ada lagi? Mana Boru Daula yang tadi pagi menghubungi saya? Ini nggak bertanya. Izin Pak. Ya. Mungkin saya pertanyaan lebih mempertegas saja. Situ saya ada refleksi. Bisa mungkin Bapak kasih gambaran kira-kira dalam konteks 10 menit itu kita memberikan refleksi dalam proses pembelajaran itu gimana Pak? Ya, tadi saya waktu mengajarkan di akhirnya saya ini ya ada soal tadi ya, tapi bukan soal sumatif, soal formatif ya. Ya, kalau waktunya singkat, ya jadi kalau begitu menurut Budi, gitu. Menurut Budi apalah jarak 2 titik, gitu refleksi. Tapi tetap bagus ya, bagus. Kalau ada Budi, ada yang mau menambahkan? Indra, ya bagus Indra, ya. Kan sudah nampak ya, lengkap ya. Tadi Budi sudah menjelaskan sekian. Refleksi itu mengetahui penguasaan siswa sesudah kita ajar. Formatif dia. Semacam memastikan bahwasannya anak itu paham atau tidak begitu. Iya, tingkat penguasaan ya. Ya penilaian formatif. Penilaian formatif kan sebenarnya reflektif ya. Penilaian formatif itu tujuannya cuma 2. Perbaikan pembelajaran, ya. Ya, formatif itu perbaikan pembelajaran ya. Formatif itu 2. Refleksi pembelajaran dan perbaikan pembelajaran. Dengan refleksi itu kita memperbaiki pembelajaran kita formatif, bukan menilai. Kalau sumatif baru penilaian. Jadi diminta ini tes formatif, reflektif. Bisa ya, Ihsan ya, Senamri. Nanti, Mbak, dengar ya, yang saya ceritakan ini nanti habis kita ngajar ditanyai, ya kan Asrul kan? Iya benar-benar. Penilaian apa yang kamu lakukan? Ini saya bercerita ini, maksud saya, mana tahu nanti ditanya lah ini yang saya ceritakan ini gitu. Nanti ditanya, sesudah kita ngajar 10 menit kita ditanya 2 orang sampai 1 jam, 2 jam lah ya. 1 jam. Penilaian apa yang kamu lakukan? Ya bilang penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Kalau anak yang ada yang tidak tuntas gimana? Nah gitu. Saya lakukan remedial. Bagaimana remedialnya? Nah gitu. Saya adakan analisis sebelum remedial. Kalau yang tidak tuntas itu hanya sedikit 20%, nah gitu kan gitu. Saya buat remedial seperti ini, ya. Kalau yang tidak tuntas remedial sampai 70%, saya buat klasikal pembelajaran gitu. Nah gitu. Karena remedial itu program, bukan ujian. Ujiannya itu bukan remedial, itu menilai apakah remedial berhasil. Jangan sempat terjebak. Kamu remedial gimana? Saya buat uji lagi, nggak boleh. Remedial itu pembelajaran. Boleh klasikal, boleh tutor sebaya, boleh penugasan. Misalnya gini, jika pengetahuannya itu sudah hampir tuntas tapi tinggal sedikit, boleh kita hanya memberikan penugasan, boleh penugasan.
Penugasan aja gitu, remedialnya. Baru nanti kita uji lagi, apakah berhasil penugasan. Oke ya, saya ingat ya. Kalau dia ketuntasannya itu sampai 95% tuntas, atau dia tidak tuntasnya sedikit lagi, boleh penugasan. Tanpa dia. Oke, Nur Haidah, Nora. Ini S2 Matematika Unimed ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan ini Kak, Pak, waktu kita pembelajaran mengajar itu kan kita punya LKPD sebagai bentuk untuk langkah anak menemukan konsep yang mau kita jelaskan. Ya. Apakah langkah kita kan di situ seperti yang Bapak contohkan RPP Bapak kan ada setelah anak berkelompok, langkah berikutnya kan kita mengarahkan anak menjelaskan teknis dalam diskusi kelompok. Jadi yang mau saya tanyakan, perlukah kita mengarahkan anak cara menyelesaikan atau menjawab LKPD apa yang diisi? Misalnya langkah di LKPD kita ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Untuk poin A, bagian mana dulu, seperti itu. Apakah perlu itu dijelaskan atau seperti apa gitu Pak? Oke, Nora, yang kita jelaskan, kalau dia tidak paham arti LKPD itu, tetapi justru LKPD itu kan menuntun dia menemukan konsep. Jadi dengan LKPD itu dia menemukan konsep, paham kan? Jadi yang kita jelaskan gini, LKPD itu dijelaskan sebelum dipakai. Jangan dikasih sama anak nggak ngerti jadi bingung. Sekarang LKPD kan saya tadi kan lembar aktivitas sama saya kan, LAS namanya. Tapi kita LKPD. Silakan anak-anak lihat LKPD masing-masing yang akan kamu kerjakan itu. Silakan tanya apa yang tidak kamu mengerti tentang perintah di situ gitu. Ya, bagus, sudah mengerti semua, gitu dia. Silakan diskusi kelompok. Jangan menyulitkan ya. Jangan buat bahwa dia tidak paham. Ya bagus gitu. Sudah itu kan diskusi. Ya, silakan diskusi. Habis itu untuk pertanyaan nomor 1. Sekali ini Ibu minta siapa yang bersedia. Tidak Ibu tunjuk. Siapa yang bersedia. Ya bagus, Sri. Sri. Gitu. Kalau Sri dari kelompok B. Jelaskan. Ya bagus. Yang dibilang Sri itu sudah tepat. Tapi kalau ada yang mau menambahkan silakan. Ya Budi. Ya, kan Budi itu kan senang Bapak ini lihat ini. Sudah Sri memberi jawaban yang benar, Budi ada menambahkan lagi untuk menyempurnakan. Nampak kelihatan dia persiapan di rumah gitu dia. Seolah-olah sudah benar semua, ada kalau salah ada bagaimana? Gitu dia. Jangan kita buka di situ bahwa anak bingung tentang LKPD, jangan orang kita yang dinilai kok. Bisa Nora? Bisa Pak. Oke. Makasih Pak. Ya. Ada lagi? Pak, saya izin keluar ya, mau persiapan. Ya, mau ujian. Ya, silakan Vera. Ya, semoga lulus. Doa. Amin. Ya. Kemudian sesudah nanti kita mengajar kan ditanya-tanya sama orang itu. Yang ditanyanya pertama tentang penilaian Nasrul ya. Bagaimana kamu menilai keberhasilan siswa? Maka kami beritahu bahwa penilaian formatif dan sumatif. Pertama kan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jenisnya formatif dan sumatif. Formatif itu merefleksi pembelajaran. Tujuan penilaian formatif adalah mengukur keberhasilan proses. Mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Nanti sesudah direfleksi kita perbaikan pembelajaran itu remedial. Penilaian sumatif fungsinya mengukur keberhasilan siswa. Beda ya. Formatif mengukur keberhasilan proses. Artinya kita juga dinilai. Kalau sumatif nanti mengukur keberhasilan siswa. Kalau ada nggak tuntas, ya seperti saya tadi kan ceritakan begitu. Bisa tutor sebaya. Begitu dia. Apa yang mau kamu tanya tentang pembelajaran? Biar kita jelaskan di sini. Sebelum nanti. Asrul, apa pertanyaannya kemarin Asrul? Kalau saya Pak mengenai asesmen Pak. Asesmennya, itulah tadi asesmen. Mengenai asesmen diagnostik sama asesmen kognitif itu. Oke, asesmen diagnostik itu ada 2. Asesmen diagnostik kognitif, asesmen diagnostik non-kognitif. Iya. Asesmen diagnostik non-kognitif itu untuk mengukur kesiapan belajar. Bukan. Profil belajar ya.
profil belajar. Ya. Gaya belajar, minat, bakat, kecenderungan otak, kanan kiri. Orang yang cenderung otak kiri, dia lebih suka ke eksak. Orang yang cenderung otak kanan, dominan, dia suka ke non-eksak. Asesmen diagnostik non-kognitif juga mengukur gaya belajar. Kenapa perlu diukur? Karena keberhasilan anak itu dipengaruhi dengan gaya belajarnya. Contoh, anak kinestetis itu dia tidak bisa disuruh duduk diam, mendengarkan ceramah, karena dia suka bergerak. Ya, anak audio dia lebih memfokuskan ke pendengaran dia. Kalau ribut dia nggak bisa. Jadi bisa saja anak audio tidak mencatat, mendengar. Anak visual dia suka ini. Makanya guru kan membuat pembelajaran berdiferensiasi nanti sudah kita belajar ini. Jadi intinya asesmen dilakukan itu asesmen diagnostik non-kognitif dan diagnostik kognitif. Diagnostik non-kognitif itu untuk melihat profil belajar, minat, bakat, gaya belajar. Asesmen diagnostik kognitif untuk mengukur kesiapan belajar. Ini saya rekam, nanti saya bagi rekamannya. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu adalah kemampuan anak menguasai materi prasyarat. Menguasai materi prasyarat. Setiap guru mau mengajarkan materi baru, dia harus mengetahui kemampuan anak di materi prasyarat yang dibutuhkan untuk mempelajari materi baru. Nah, jadi dia bisa membuat pendekatan materi. Kalau di guru penggerak nanti dia diferensiasi konten, ya, diferensiasi konten, ya. Nah, Oke. Itulah asesmen yang dilakukan. Oke? Ada lagi pertanyaan? Kemudian tambahan, Pak. Kalau di samping nanti tentang penilaian, tentang assessment juga yang ditanya, barangkali nanti di kegiatan apersepsi itu mungkin barangkali kalau ada yang tertinggal mereka akan tanyakan. Jangan lupa tujuan pembelajaran itu kita sampaikan. Ya. Tujuan pembelajaran itu kalau kita nggak sampaikan itu malah jadi salah satu pertanyaan yang sangat penting bagi mereka. Ada teman kami juga yang seperti itu. Mereka lupa menyampaikan tujuan pembelajaran itu kepada siswa. Jadi itu malah itu yang dicecar mereka juga gitu. Ya. Tujuan pembelajaran, memotivasi, jangan lupa memotivasi belajar. Kepentingan materi seperti saya tadi. Yang pertama saya katakan, bagaimana menurut kamu kalau kita tidak tahu jaraknya, membuat titik bisa apa enggak gitu dia. Jadi kepentingan materi itu tidak mesti berbentuk pernyataan. Bisa juga berbentuk pertanyaan pemantik namanya. Pertanyaan yang membuat anak menyadari bahwa materi itu penting. Kalau tidak bisa buat pertanyaan, ya buat pernyataan. Materi ini penting diketahui karena gitu boleh aja. Tetapi lebih elegan, lebih paten kalau dia pertanyaan pemantik gitu. Oke. Ada lagi mau ditanya? Ingat-ingat Asrul apa lagi? Saya tidak membocorkan seleksi karena saya tidak pernah ikut seleksi guru penggerak, paham kan? Jadi saya tidak bisa dituduh membocorkan, nggak pernah saya ikut. Ya silakan dunia pendidikan. Apa lagi? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini titip pertanyaan dari teman-teman ini Pak. Teman-teman juga banyak yang tidak. Ya, pertanyaannya apa itu? Pertanyaan apa terus? Iya Pak, pertanyaannya gini Pak, sebenarnya apa sih kriteria penilaian dalam guru penggerak ini? Karena banyak yang tidak lulus gitu. Dan kemudian kalau mereka tidak lulus, bagaimana untuk tindak lanjut selanjutnya? Apakah harus mengulang lagi atau bagaimana Pak? Oke, kalau ulang lagi. Ulang lagi Pak. Jadi kriterianya itu apa sih Pak yang menjadi penyebab kelulusan itu gitu Pak? Kriteria sama dengan kriteria bagaimana menjadi guru yang baik. Itu aja. Maksudnya dia menilai itu apa aja Pak gitu. Oh, itu nggak boleh karena saya bukan asesor. Tapi nanti dalam wawancara saya ingatkan, mana tahu kita nggak sempat jumpa. Dalam wawancara, kalau ditanya kelemahan kita ceritakan kelemahan kita yang bisa diselesaikan. Jangan bilang lemah IT, langsung nggak lulus kamu nanti mungkin. Karena dibutuhkan IT. Jangan beritahu kelemahan kita yang ada jalan keluarnya. Saya gini, apa kelemahan Bapak katanya? Kelemahan saya tidak mudah menerima pendapat orang, saya bilang gitu. Itu tidak mudah menerima pendapat orang sebelum saya ini. Terkadang saya tidak bisa mengakuinya. Jadi jalan keluarnya, tetapi sesudah saya pikirkan gini, ternyata benar, saya jumpai orang, saya telepon orang itu. Karena yang kejadian begitu, kadang kita bertengkar sama Pak Tiopan itu kan, di masjid,
Pulangnya saya telepon, betul juga Pak Tiopan, saya telepon lagi dia gitu kan. Nah, ceritakan kelemahan kita yang ada jalan keluar. Jangan bilang ada kelemahan kita yang tidak ada jalan keluar. Kalau mau ceritakan, paham? Kalau kelebihan, bilang kelebihan. Saya ditanya, apa kelebihan Pak? Kelebihan saya rasional berpikir saya tinggi. Saya dapat mempelajari materi tanpa pelatihan. Saya narasumber nasional tanpa pelatihan. Padahal saya belum pernah pelatihan itu. Nah, gitu. Nah, itu dia. Karena saya otak kiri 6535 saya sudah tes, saya bilang gitu. Nah, gitu. Artinya, waktu menceritakan kelebihan, kita jujur dan kita memang betul itu kelebihan kita. Setiap orang punya kelebihan. Waktu menceritakan kelemahan, carilah kelemahan yang ada jalan keluarnya. Jangan IT. Oke? Nanti wawancara seperti itu. Iya, oke, Pak. Jadi nanti yang tidak lulus harus daftar ulang lagi gitu ya, Pak? Iya. Nggak apa-apa lah. Saya aja udah lulus nggak dipakai, nggak apa-apa. Karena ketahuan. Saya fasilitator bertugas, diam-diam saya seleksi pelatih ahli, lulus juga saya. Tiba-tiba ketahuan saya gitu. Nggak boleh double counting, Pak. Nggak boleh. Cuma nggak dibilang. Tapi kan Asrul saya bisa bilang sama orang bahwa kamu harus ikut seleksi, karena saya juga berani seleksi kan gitu. Iya, Oke. Terima kasih banyak awal. Ya. Kira-kira lagi sampai wawancara Asrul, apa kira-kira yang ingat Asrul waktu wawancara itu yang penting? Kalau untuk terakhir untuk wawancara, Pak, yang terpenting itu jawaban itu jujur. Jawaban yang dijawab itu adalah di jawaban yang ada di kuesioner di CV. Apa yang dituliskan di dalam CV itu yang dijawab. Itu aja, Pak. Jadi kita jangan mengada-ada gitu. Jangan kita memang pertanyaan dari mulai pertama nanti pertanyaan diberi di tengah-tengah nanti akan diputar-putar mereka kembali ke pertama lagi. Jadi kalau kita mengarang-arang kan gitu, itu nanti akan kelihatan. Jadi kita memang harus ingat benar apa yang kita jawab pada saat pengisian di CV. Nah, di kurikulum fit itu memang kita ingat benar lah. Makanya pindahkanlah dia ke Word supaya bisa kita ingat-ingat kan gitu. Kemudian jawab dengan sejujur-jujurnya, itu aja. Konsisten kita dilihat di situ, Bapak Ibu. Itu Pak tambahannya barangkali. Oke. Ada trik saya satu. Kan kita ditanya apa masalah yang pernah Anda hadapi gitu ya Pak Asrul ya? Iya benar. Apakah saya kan pengawas, ada guru, saya sebut nama. Ada namanya si Anu, dia begini, langsung cerita saya. Memang saya kan memang seperti itu kan. Saya cerita, si Rina, saya ceritakan yang mau ikut lomba, bagaimana gitu saya ceritakan. Tapi namanya saya sebut. Jadi bila perlu, nanti ditanya, adakah siswa yang pernah Bapak hadapi sebenarnya? Ceritakan, ada Pak, namanya si Anu, dia begini. Jadi saya betul-betul cerita aja. Jadi mereka itu percaya bahwa itu bukan bohong. Gitu. Sebut nama tempat, nama orang, semua sebut aja. Ya. Kemudian kalau ditanya, apakah pernah menghadapi masalah siswa? Ceritakan pernah. Apa jalan keluarnya ya, saudara? Ceritakan. Iya. Ada tanya, saudara. Nah, ada Pak. Kemudian yang ditanya gini, apa hal yang baru yang pernah Anda lakukan yang itu membawa perubahan positif untuk diri Anda dan lingkungan sekitar Anda? Artinya siswa kita gitu. Artinya inovasi apa yang sudah kita pernah lakukan gitu. Itu kayaknya itu dalam wawancara itu pertanyaan wajib dari setiap asesor, dari setiap pengujinya. Nah, itu pertanyaan wajib, itu pasti ada. Nah, itulah yang harus kita benar-benar, jawaban kita itu memang benar-benar apa yang kita tuliskan dalam CV itu memang benar-benar kita tuangkan gitu. Jangan mengada-ada. Bisa ya? Dan inovasi itu jangan dipaksakan, paham kan? Apa yang pernah kita buat? Bahkan nanti langkah pembelajaran yang tidak biasa dilakukan orang juga inovasi. Misalnya gini, saya boleh tanya murid saya lah kan. Saya waktu mengajar, setiap ujian saya periksa, saya kembalikan kertas ujian, saya buat jawaban di depan, gitu, depan. Kemudian nanti kalau ada salah periksa, siswa itu boleh datang ke saya perbaiki. Kemudian nilai saya umumkan. Sebelum bagi raport, saya sudah bisa mengatakan sama siswa untuk semester ini yang mendapat nilai 9 ada 2 orang. Siswa menebaknya tepat. Nah, ini menarik bagi orang itu. Ternyata kita buat ini seperti itu terbukanya penilaian kita. Kalau Bu Mona, ceritakan Bu Mona apa yang sudah tentang IT gitu. Dan Bu Mona cerita aja bahwa saya kalau ditanya sampai di mana tingkatnya, saya super trainer bilang gitu aja nggak apa-apa.
Kan dia semua betul. Saya begitu. Saya narasumber, dia tengok, Bapak narasumber nasional beberapa kali saya lihat CV-nya. Ya ada sertifikat. Saya bilang, saya di Kominfo 2 kali narasumber nasional. Terus saya bilang di IGI Medan apa, saya bilang gitu. Diceritakan aja gitu. Bagi yang tidak punya itu, tapi kan punya juga kelebihan yang lain. Jangan minder, paham? Karena yang lulus banyak. Ini bukan juara 1, 2, 3 yang lulus. Ini sampai ribuan yang lulus. Jangan takut. Ya. Ada kira-kira lagi? Izin Pak. Nah. Ini sedikit saya cerita Pak. Pertama, waktu kelulusan kemarin saya cek-cek di SIM PKB, itu kan nggak muncul. Belakangan dapat informasi melalui rekan yang sudah duluan di CGP Angkatan 4, kemudian kepala sekolah. Baru malamnya baru muncul di SIM PKB. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, dari mana kita bisa dapat informasi langsung terkait dengan perkembangan, perubahan-perubahan program CGP khususnya di tahap 2 ini angkatan 7 Pak. Apakah di ASAN ada grup? Ya, tetap SIM PKB. Kita nanti kan ujiannya berbeda-beda, ada yang duluan ada belakang. Mungkin nanti belakangan kita keluar, tetap SIM PKB kita pantau. Gitu. Karena nanti seleksinya ini berdasarkan orang. Ada yang sudah nanti sore, ada yang besok gitu. Nah, yang penting setiap tahapan gini, SIM PKB dilihat terus. Karena kawan saya begitu. Dia lihat paginya belum ada, tiba-tiba jam 9 keluar, dia ujian jam 1. Dia sedang aku saya telepon gitu. Oke? Pak kasih dulu, kasih bimbingan Pak kasih. Ini sudah sempat masuk tadi. Pak kasih dulu. Sebenarnya Pak kasih semangat kali nih. Sampai Jasahan punya komunitas, punya kini kita heboh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati guru sekaligus mentor yang sudah tidak asing lagi, baik di dunia pendidikan maupun di dunia visual, Bapak Awaludin Sitorus. MPD Pak Awal ya? Iya, MPD. Yang sampai saat ini terus aktif dan memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan pendidikan di wilayah cabang dinas Kisaran. Kemudian yang saya hormati Ketua Komunitas Praktisi Guru Penggerak Cabang Kisaran, Bapak Asrusa Panjaitan beserta fungsionaris mungkin yang berhadir pada siang hari ini. Ada Bang Petra Rija, kemudian ada guru praktik ya, Bu Mona, Ibu Gusti Dewi Malisa Ramlan. Nah, yang tetap semangat pada siang hari ini terus aktif mengikuti kegiatan ini. Baik, mungkin tak banyak yang dapat saya sampaikan. Yang pertama mungkin ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak dan Ibu guru yang dari awal kita laksanakan kegiatan sosialisasi dari wilayah Batubara, Asahan. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kasih. Ya. Tadi karena semangat kali lupa ini meminta Pak Kasih membuka tadi kan. Karena semangat. Izin Pak Awal ya. Ya, oke. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu, kira-kira ada lagi yang mau ditanya? Bapak Ibu untuk Sabdis Kisaran, Sabdis itu mendukung guru penggerak ini. Makanya komunitas guru penggerak Kisaran ini langsung kasih SMA yang turun itu. Kalau di Medan kan guru-gurunya yang bergerombol-gerombol membentuk sendiri kayak gitu. Kalau kita langsung Sabdis yang turun gitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Ya, Rama Royani. Sudah kedengaran, Pak? Sudah. Izin, Pak ya. Saya mau bertanya tentang RPP, Pak. Kalau contoh format RPP yang mereka kasih di SIM PKB itu kan, Pak, yang saya lihat hanya langsung tujuan, kegiatan pembelajaran, baru langsung penilaian, Pak, seperti itu. Ya. Kalau yang kita tahu kan Pak, kita harus buat dari KD, indikator, seperti itu ya Pak. Kita harus ikuti contoh format mereka saja Pak, atau bagaimana Pak? Oke, sebenarnya dua-dua betul. Di Permen 22 tahun 2016 standar proses sambil mengingatkan ya kan.
Syarat proses itu di dalamnya ada tentang silabus, ada RPP, ada pembelajarannya sampai dia bagaimana guru mengajar, suara guru itu. Di situ RPP itu 13 poin. 13 poin. Kemudian keluar surat edaran nomor 14 yang menyatakan bahwa dari 13 poin itu ada 3 poin wajib. Ya. Ya, tujuan pelajaran, langkah pelajaran, dan penilaian. RPP saya pun yang itu saya buat. Karena kalau saya buat yang 13 susah juga, waktunya 10 menit gitu. Boleh pilih yang manapun. Tetapi saya pikir sebaiknya pilihlah yang 3 langkah itu. Yang 3. Ya, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian. Tujuan pembelajaran itu ada ABCD. Kan ini dinilai orang itu. ABCD itu audience, behavior, kondisional, kondisi, dan degree. Audiensi itu siswa. Behavior itu KD itulah, kemampuan itu. Baru kondisi itu cara pembelajarannya, misalnya melalui diskusi. Boleh gini, setelah berdiskusi, melalui diskusi, setelah berdemonstrasi, itu kondisi. Jadi nanti urusannya itu apanya? C A B D gitu ya. C A B D. Maksudnya kan begitu kan. Melalui diskusi siswa dapat. Nah, gitu kan. Nah, menyelesaikan ini dengan benar. Dengan benar, dengan tepat, dengan lengkap ini sama posisinya, tetapi sesuaikan dengan kata-katanya. Kalau Pancasila lengkap kan, menjelaskan 5 Pancasila dengan lengkap, gitu dia paham ya. Nah, dengan benar, dengan tepat boleh gitu, sesuaikan aja ya. Pakailah yang RPP 3 yang itu, karena saya lihat mereka inginnya seperti itu. Iya Pak. Bisa? Ya. Iya Pak. Nah. Izin Pak. Muhammad Faisal Rija. Muhammad Faisal Rija. Raise hand dia. Silakan. Muhammad Faisal Rija. Silakan. Alah, putus Pak awal. Nah. Ya, off kamera boleh, off kamera. Mana tahu sinyalnya bagus dengan off kamera. Assalamualaikum Pak Awal. Bisa Pak Awal? Bisa dengar? Nggak perlu, nggak apa-apa. Dengar. Nggak apa-apa, kameranya matikan nggak apa-apa kalau sinyalnya nggak bagus. Iya. Saya kan guru BK Pak Awal. Apakah ada perbedaan antara guru BK sama guru mapel nanti pada saat aja itu? Oke. Nah, tadi kan si Rica nanti bisa berhubungan Rica bisa berhubungan ya, diskusi ya. Rica tadi mengambil klasikal dia untuk amannya. Klasikal. Jadi klasikal kita sandiwaranya lebih mantap kan Rica ya. Nah, Rica klasikal. Misalnya dia tadi tentang apa? Potensi ya. Apa namanya? Untuk masa depan apa Rica tadi namanya? Rica. Karir, bimbingan karir. Karir. Nah, jadi karir. Jadi langkah-langkahnya jelas itu aja. Di RPP-nya langkah-langkah jelas. Misalnya mengenal diri, identifikasi diri, ya kan, potensi apa semua gitu. Kemudian intinya anak yang memberikan, bukan kita ya, bukan kamu harus begini, enggak. Gini-gini lama-lama sampai dia memutuskan dia mau kemari, tetapi kita hanya mengarahkan konsekuensinya begini gitu. Ada hal yang penting. Berarti ambil yang klasikal aja ya Bang. Iya, yang mudahnya yang mana? Yang mudah yang mana? Karena dia tidak kepada materi. Iya. Yang dinilai kita bukan dari materi, tapi bagaimana kita melakukan tindakan gitu dalam penyelesaian masalah. Kemampuan kita mengajar lah berarti ya. Iya, mengajar, bukan materinya. Orang itu nggak ngerti materi. Ya silakan Ihsan Amri, Ustaz Ihsan Amri. Izin Pak. Dengar apa kan? Ya, Pak. Yang pertama tadi makanya saya pertanyakan terkait dengan informasi tadi Pak. Tadi kan Bapak bilang itu Bapak rekam dan Bapak sharekan. Di mana kami bisa dapatkan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik. Share mana? Bisa yang share yang mana? Ini Pak, yang Bapak ini sekarang. Yang mana? Kan tadi Bapak bilang saya bagikan, Bapak bilang. Oh iya. Nah, nanti kami bisa dapatkan gitu loh Pak. Karena kita belum ada grup nih Pak di Asahan. Saya kasih, ada sudah grup katanya, tapi kata Bu Mona udah ada grupnya. Grup. Iya, saya belum dapat informasi itu. Ya, masuk tadi Pak informasi.
Nanti rekam Masukkan ulang, ke tetapi tidak cepat. Google ini agak lambat dia. Kadang-kadang ini lambat dia munculnya rekaman nanti Google Drive saya itu nanti. Saya kirim linknya ke apa? Ke WA salah satu peserta, boleh Bu Mona atau Bu Mona nomornya belum ada sama saya. Bu apapun boleh, Bu Safrida. Sudah saya chat, Pak. Iya. Nanti saya kirim ke situ linknya di Google Drive saya. Iya, sekalian izin Pak sama RPP-nya Pak, karena tadi saya pikir RPP yang udah Bapak buat memang sudah sesuai dengan yang memang diminta di SIM PKB kemarin itu Pak untuk format. Itu aja Pak. Itu pun saya bagi-baginya itu. Saya bebas sampai ke Medan kemana-mana saya kasih aja RPP saya. Di apa ada itu? Di tempat di SMA Air Batu tadi saya kasih. Banyak udah saya kasih. Oke, nanti insya Allah saya kasih. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Siti Sundari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Muhammadiyah Pak. Ya. Ingin bertanya gini Pak, karena kan saya mapel PJOK gitu ya Pak. Ya. Di situ kan ada materi tentang perwasitan gitu. Misalnya dia masuk ke untuk perwasitan kayak atletik gitu. Ya. Nah, lebih bagusnya gimana Pak? Kita bawa anak-anak itu seperti jadi juri atau hanya kita menjelaskan aja gitu Pak? Di KD-nya apa? KD-nya bacalah KD-nya, apa KD-nya? Kalau KD sebenarnya untuk perwasitan dia itu nggak ada sih Pak. Hanya dia ingin mengetahui, anak-anak mengetahui bagaimana perlombaan gitu aja dia Pak. Iya. Deskripsi yang dikasihnya di SIM PKB apa? Deskripsi? Di ininya Pak, yang di materi yang diberikan orang itu ya Pak? Iya, tentang perwasitan dia Pak. Kayak tentang... Apa dia itu? Apa bahasanya? Kan deskripsinya ada itu. Bahasanya apa? Aduh, belum saya print pula, Pak. Oh. Cuman memang kalau saya tangkap sih tentang bagaimana anak-anak itu bisa menjadi paham tentang perlombaan dalam misalnya lompat jauh gitu, Pak. Pertama gini, penting apa enggak adanya wasit gitu? Sangat Kemudian penting. Kalau nggak ada wasit apa yang terjadi gitu. Kemudian sesudah itu apa yang harus dimiliki seorang wasit gitu. Integritas macam-macam. Kalau itu tidak dimiliki bagaimana gitu. Nah, baru apa itu yang harus dimiliki itu dijelaskan itu aja. Yang penting pemantiknya itu jelas. Bayangkan kalau pertandingan dengan hadiah besar tanpa wasit. Atau dengan wasit yang tidak baik, apa yang terjadi? Kan anak-anak ribut, begini Pak, begini sogoknya gitu. Nah, jadi bagaimana rupanya seharusnya, berarti harus ada wasit. Bagaimana seharusnya ada wasit? Kalau wasitnya nggak baik gimana gitu? Baru dari situlah munculnya kriteria wasit itu. Wasit harus begini itu materinya. Jadi pemantiknya itu bahwa materi itu penting gitu. Bisa kira-kira ini masuk semua bidang studi nih, masuk semua bidang studi. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Kalau Siti Sundari lagi. Ya Pak, ini yang masih kami pertanyakan di sekolah. Kan ini kami ada yang dia lulus seleksi tahap 1 guru penggerak gitu kan Pak. Kemudian dia terpanggil juga di PPG tahap kedua. Itu boleh ikut nggak Pak? PPG di SIM PKB juga ya? Iya Pak. Saya SIM PKB ini, kalau dia tidak melarang boleh. Oh, Kalau semalam Pak, informasinya waktu coaching klinik dari LPMP, kalau ada yang PPG atau yang saat ini ikut guru penggerak, pilih prioritas seperti itu. Kalau PPG itu kan pasti untuk masa depan karena hubungan dengan sertifikasi. Nah, kalau dia nggak bentrokan boleh ikut guru penggerak. Tapi kalau kira-kira bentrokan, pilihlah prioritas yang memang betul-betul jadi pilihan untuk masa depan. Apalagi kalau ada satu lagi P3K seperti itu. Nah, gitu. Kalau guru penggerak ini kan bisa nanti ikut lagi angkatan 8, 9 dan seterusnya gitu, Bu. Ya gitu ya. Yang kemarin waktu coaching klinik ya. Ya, pilih pilih yang mana paling dianggap inilah penting ya. Kalau mau coba nggak apa-apa. Nanti kan tengah jalan nggak lulus ya ambil PPG gitu. PPG-nya boleh sedikit masukan Pak? Ya, silakan Asrul. Untuk yang PPG berkaitan dengan PPG dan mengikuti PGP.
mendaftar CGP ini angkatan ke-6 ya. Kalau pada saat pendaftaran itu belum melaksanakan PGP-nya belum dilaksanakan, iklannya belum dilaksanakan, CGP-nya bisa berlanjut. Ada kawan kami juga di angkatan ke-4, mereka pada saat mendaftar CGP itu belum terpanggil sebagai di PPG. Nah, ketika sudah mengikuti pendidikan di CGP, dia terpanggil kan gitu. Ini bisa sejalan kok Bapak Ibu. Kan di situ kan pada saat pendaftaran tidak sama-sama kan gitu, tidak sedang dalam pendidikan kan gitu. Pada saat pendaftaran itu tidak sedang pendidikan, kalimatnya di situ. Saya pikir itu Pak tambahannya Pak. Terima kasih. Ya, itu ya. Kalau saya kemarin ikuti dua-dua, sudah ketahuan ya udah pilih satu. Tapi lulus dua-dua gitu. Gitu dia. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira? Bapak Ibu perlu apa enggak kita praktik ngajar satu-satu nanti? Besok atau kapan gitu? Satu orang ngajar, entar sampai 3 orang. Satu ngajar kita komentari sama-sama. Perlu Pak. Jadi pembelajaran sama yang lain. Baru nanti 1 orang lagi atau 2 orang atau 3 orang sudah. Apa kurangnya? Jadi nanti semua orang berpikir kalau dia harus bagaimana gitu. Bila perlu kita minta nanti yang sudah ujian hari ini, besok datang dia untuk menceritakan bagaimana ujiannya. Setuju Pak, boleh. Ya. Besok linknya ini juga. Besok linknya ini juga jam 1:30 juga. Ya. Atau jamnya tukar gitu, jam mana? 1:30 boleh Pak. Oke. Besok kita siapa yang mau ngajar, siapa aja, tunjukkan. Siapa yang tampil kan di komentari rame-rame. Semakin bagus nanti dia. Ya. Bu Dole kan besok udah ujian di Bali. Jam berapa Bu Dole ujian? Hah? Bu Dole? Nur Hanifah? Nggak tahu deh. Oke Pak Ibu, sampai di situ hari ini ya. Sampai itu. Besok saya ujian Pak, jam 2:30 sore. Oh, 2:30. Iya. Atau kalau pagi nggak mungkin ya? Pagi nggak mungkin kita apa ya? Diskusi. Ya? Pagi Pak, saya simulasi PPG Pak. Oh iya, udah itu tahuan tuh Siti Sunda kan, udah ikuti aja. Oke ya. Oke, hari ini sampai sini aja kita. Besok kita masuk lagi jam 1:30 juga. Besok hari apa? Hari Selasa Pak. Hari Selasa.